Ya, yang selanjutnya kita akan memahami lebih jauh mengenai sistem imun non-spesifik eksternal. Nah, perlahan-lahan kita pelajari terlebih dahulu mengenai karakteristik daripada sistem imun non-spesifik internal. Apa saja komponen-komponennya? Mari kita pahami. Apabila garis pertahanan pertama atau sistem imun non-spesifik eksternal berhasil ditembus atau berhasil dilewati oleh patogen-patogen seperti ini, maka garis pertahanan kedua atau sistem imun non-spesifik internal akan aktif. Sistem imun non-spesifik internal ini terdiri atas makrofag, kemudian ada neutrofil, kemudian ada eosinofil, kemudian ada sel dendritik, kemudian ada mastosit, kemudian ada sel pembunuh alami atau natural killer cell, kemudian ada reaksi demam, dan juga ada sekumpulan protein yang disebut dengan protein komplement. Nah, ada beberapa konsep penting terkait sistem imun non-spesifik internal yang harus kalian pahami. Ya, jadi sistem imun non-spesifik internal ini merupakan garis pertahanan kedua yang akan aktif apabila sistem pertahanan non-spesifik eksternal atau garis pertahanan ke-1 berhasil ditembus oleh patogen seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Apabila garis pertahanan pertama atau sistem imun non-spesifik eksternal berhasil ditembus, berhasil dilewati, maka garis pertahanan kedua ini akan aktif. Kemudian, sistem imun non-spesifik internal ini terdiri atas sel-sel fagosit. Nah, apa itu sel-sel fagosit? Nah, sel-sel fagosit itu bisa ditunjukkan pada komponen-komponen berikut ini, yaitu ada makrofag, kemudian neutrofil, ada eosinofil, dan ada juga sel dendritik. Nah, jadi sel-sel fagosit itu adalah sel-sel yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan mikroba atau organisme patogen atau material asing yang datang dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh kita dengan cara menelannya. Jadi, makrofag, neutrofil, eosinofil, atau sel dendritik ini akan menelan organisme atau mikroba patogen tersebut dan menghancurkannya di dalam sel tersebut. Nah, jadi selain itu, selain ada sel-sel fagosit, ada sel pembunuh alami, kemudian ada protein komplement, dan juga ada respon inflamasi atau peradangan, dan juga ada reaksi demam. Nah, selain itu, yang perlu dipahami di sini adalah peristiwa fagositosis. Ya, jadi peristiwa fagositosis itu adalah suatu proses. Ya, jadi proses penghancuran mikroba atau organisme patogen atau material asing oleh sel-sel fagosit tadi yang sudah disebutkan seperti makrofag, neutrofil, eosinofil, dan sel dendritik. Nah, dengan cara apa menghancurkannya? Dengan cara menelannya. Seperti itu. Nah, karakteristik pertama yang akan kita pelajari adalah tentang monosit dan juga makrofag. Nah, jadi monosit ini jumlahnya tidak banyak, itu kurang lebih hanya sekitar 5% dari total keseluruhan sel darah putih. Nah, selain itu, monosit ini beredar di dalam pembuluh darah. Monosit akan berkembang menjadi makrofag pada akhirnya. Monosit yang berkembang menjadi makrofag artinya monosit tersebut telah bermigrasi atau telah berpindah dari dalam pembuluh darah menuju ke dalam jaringan. Nah, apabila kita perhatikan struktur daripada monosit tersebut, pada bagian tengahnya ini disebut sebagai inti atau nukleus. Nah, selanjutnya makrofag ini bersifat fagosit. Nah, artinya memiliki kemampuan untuk menghancurkan organisme atau mikroba patogen dengan cara menelannya. Nah, apabila kita perhatikan strukturnya, di bagian tengah ini tampak ada nukleus atau inti sel. Kemudian di bagian tepi-tepinya ini tampak ada pseudopodia atau kaki semu. Nah, jadi mikroba atau organisme patogen yang menempel
pada pseudopodia ini kemudian akan ditelan oleh sel makrofag dan akan dihancurkan oleh enzim-enzim yang ada di dalamnya. Nah, makrofag ini memiliki umur yang cukup lama, yaitu dapat hidup berbulan-bulan pada jaringan. Nah, selain itu, makrofag ini juga berperan sebagai sel penyaji antigen atau antigen presenting cell. Nah, artinya ketika makrofag ini memfagosit atau menelan mikroba patogen, kemudian makrofag ini akan menampilkan potongan atau fragmen-fragmen terkecil daripada patogen tersebut pada permukaan selnya. Oleh sebab itu, makrofag disebut sebagai sel penyaji antigen atau antigen presenting cell. Nah, yang selanjutnya yaitu sel dendritik. Nah, sel dendritik ini juga bersifat fagosit ya, artinya dapat menelan organisme atau mikroba patogen. Kemudian sel dendritik ini juga memiliki umur yang panjang, yaitu dapat hidup berbulan-bulan pada jaringan. Dan selanjutnya yaitu sel dendritik ini juga berperan sebagai sel penyaji antigen ya, sama seperti makrofag. Nah, apabila kita perhatikan strukturnya, di bagian tengah ini tampak nukleus, kemudian di bagian sisi-sisi tepinya ini bukan pseudopodia atau kaki semu, melainkan terjadi pemanjangan membran. Nah, yang digunakan oleh sel dendritik itu untuk menangkap berbagai mikroba atau organisme patogen. Nah, yang selanjutnya yaitu neutrofil. Jadi neutrofil ini jumlahnya cukup banyak, kisaran 60-70% dari total sel darah putih. Kemudian neutrofil ini juga bersifat fagosit sama dengan sel dendritik dan makrofag. Kemudian neutrofil ini hanya dapat hidup beberapa hari pada jaringan, artinya umurnya tidak panjang seperti sel dendritik ataupun sel makrofag. Kemudian apabila kita perhatikan strukturnya, di bagian tengah ini terdapat nukleus yang terdiri dari 2 atau lebih lobus inti. Dan kemudian terdapat granula atau butiran kecil halus yang mengandung enzim. Nah, yang selanjutnya yaitu eosinofil. Jadi eosinofil ini jumlahnya sedikit ya, hanya 2-4% dari total sel darah putih. Kemudian eosinofil ini juga bersifat fagosit sama dengan neutrofil, sel dendritik ataupun makrofag. Kemudian eosinofil ini dapat mensekresikan atau melepaskan enzim untuk menghancurkan cacing-cacing parasit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi enzim-enzim tersebut itu terdapat di dalam granula-granula atau butiran-butiran halus yang tampil seperti ini. Nah, kemudian tampak bagian intinya atau nukleusnya yang hanya terdiri dari 2 lobus inti. Kemudian eosinofil ini juga hanya dapat hidup beberapa hari, jadi singkat hidupnya. Nah, yang selanjutnya yaitu monosit. Jadi monosit ini berbeda dengan sel-sel yang lain, yaitu sel ini tidak bersifat fagosit ya. Kemudian memiliki umur yang cukup lama, artinya mastosit ini dapat hidup berbulan-bulan pada jaringan. Setelah itu, mastosit ini dapat mensekresikan atau melepaskan histamin. Nah, jadi histamin ini disimpan di granula ini, granula-granula ini atau butiran-butiran kecil yang halus. Nah, kemudian histamin tersebut berperan dalam reaksi peradangan dan juga reaksi alergi. Nah, apabila kita perhatikan strukturnya lagi, maka di bagian tengah ini tampak inti sel atau nukleus. Nah, yang selanjutnya di sini ada sel pembunuh alami atau natural killer cell. Nah, sel ini tidak bersifat fagosit, namun sel ini juga dapat berhidup berbulan-bulan, artinya masa hidupnya cukup lama. Dan kemudian sel ini merespon terhadap sel tubuh yang terserang atau terinfeksi virus dan tumor. Nah, seperti itu. Jadi sel pembunuh alami atau natural killer cell ini tidak langsung berhadapan dengan patogen, namun sel ini akan mengidentifikasi sel-sel tubuh
yang sudah terserang virus dan tumor. Nah, apabila kita perhatikan strukturnya, di bagian tengah ini terdapat nukleus ya. Nah, dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada protein komplement. Jadi protein komplement ini terdiri atas 20 jenis protein, banyak sekali. Nah, apabila kita perhatikan strukturnya, di sini tampak berbagai macam protein yang saling bekerja sama satu sama lain. Dan kemudian aktifnya satu protein akan mengaktifkan protein lainnya. Jadi satu protein saja yang aktif akan memicu protein yang lainnya juga ikut aktif. Dan yang selanjutnya yaitu protein ini dapat membentuk kompleks serangan membran pada patogen. Jadi protein tersebut saling bekerja sama satu sama yang lainnya untuk membentuk kompleks serangan membran pada patogen. Ya, seperti itu.